Halo semuanya dan selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal masuk ke dunia keamanan software yang bisa dibilang penuh intrik dan taruhan tinggi. Bayangin, ini semacam dokumenter modern, di mana kita bakal sama-sama membongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar program-program yang kita pakai tiap hari. Kita bakal bedah materi dari sebuah panduan komprehensif soal reverse engineering atau rekayasa balik. Yuk, langsung kita mulai aja. Coba dengerin pernyataan berani ini. Tidak ada perangkat lunak yang tidak bisa diretas. Wow, ini tuh kenyataan pahit tapi sekaligus jadi fakta paling mendasar dari materi yang kita bahas hari ini. Sehebat apapun sebuah brankas digital dibangun atau sekompleks apapun kodenya dienkripsi, pada akhirnya pasti bisa dibobol juga. Waktu benar-benar cuma satu-satunya variabel penentu di sini. Nah, pertanyaan yang pasti sering terlintas di kepala kita. Terus, gimana cara mereka ngelakuinnya? Apa beneran kayak di film-film Hollywood yang ada rentetan kode warna hijau turun dari langit di layar hitam? Tenang, di sini kita bakal singkap keajaiban di balik peretasan itu. Dan gak usah khawatir, kita nggak bakal pusing sama matematika yang rumit kok. Kita akan bedah konsepnya secara visual biar gampang dipahami, bahkan buat kamu yang baru mulai belajar. Masuk ke bagian pertama, mitos perangkat lunak yang tak terkalahkan. Disinilah persaingan abadi antara crackers alias peretas dan developers atau sang pengembang software dimulai. Mari kita selami lebih dalam. Jadi ada 3 prinsip dasar yang jadi inti dari buku pedoman keamanan digital ini. Pertama, keamanan yang absolut itu cuma ilusi, nggak ada. Kedua, pihak penyerang pasti selalu cari cara tercepat buat nembus masuk. Dan ketiga, pihak pertahanan ya cuma bisa bikin rintangan buat memperlambat langkah mereka. Di permainan kucing-kucingan ini, waktu itu secara harfiah adalah mata uang yang paling berharga. Oke, lanjut ke bagian kedua, memahami bahasa mesin. Buat paham gimana software dibongkar, kita harus tahu dulu nih gimana komputer memproses instruksi dari dasarnya banget. Perbedaan kuncinya ada di sini. Komputer kamu tuh nggak baca bahasa Inggris atau bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diketik sama developer. Mereka butuh sesuatu yang lebih mentah. Jadi, source code atau kode asli yang biasa dibaca manusia, itu harus diterjemahin dulu jadi bahasa yang cuma dimengerti sama prosesor, yaitu kode mesin dan assembly x86. Waktu seorang peretas ngelihat program yang udah jadi, mereka tuh cuma ngelihat deretan kode mesin x86 tadi. Nah, biar paham isinya, mereka pakai proses yang namanya dekompilasi. Kenapa ini susah banget? Gini, bayangin kamu dikasih kue coklat yang udah matang sempurna. Terus kamu disuruh merekayasa balik kue itu buat cari tahu takaran pasti tepung, telur, sama gula yang dipakai si koki. Gila, susah banget kan? Tapi ya itulah tantangan pertama para peretas. Kita masuk ke bagian ketiga, seni membongkar kode. Di tahap ini kita bakal ngintip gimana penyerang merencanakan pencurian digital mereka. Peretas itu kerjanya nggak acak loh, mereka sangat metodis. Bener-bener kayak ngerencanain perampokan besar. Langkahnya gini. Pertama, pengintaian. Mereka memetakan memori dan jutaan baris kode buat nyari tahu di mana letak berangkas utamanya. Kedua, debugging. Ini gila sih, mereka benar-benar membekukan program pas lagi jalan, cuma buat ngintip apa yang lagi diproses di dalam situ. Dan ketiga, patching. Di sini mereka nulis ulang memori buat ngubah cara kerja program sesuai sama yang mereka mau. Bagian keempat, menembus pertahanan. Nah, setelah mereka paham cara kerjanya, gimana cara para peretas ini buka gembok digitalnya? Salah satu target yang paling sering diincar itu mekanisme verifikasi lisensi atau key checkers. Software berbayar biasanya bakal nanya, lisensi kamu valid nggak? Nah, daripada capek nebak jutaan kombinasi password, penyerang biasanya lebih milih masuk ke memori program dan memanipulasi logika pertanyaannya. Jadi, programnya bakal selalu jawab, oh ya, lisensi valid, padahal yang dimasukin asal-asalan aja. Buat ngelewatin pengecekan tadi, ada 2 rute utama. Pendekatan pertama pakai key generators. Ini semacam metode matematis yang elegan banget, di mana peretas merekayasa balik algoritma pembuat kodenya, terus merakit kunci asli seolah-olah mereka emang beli. Pendekatan kedua, patching. Ini metode brutal, ibarat kamu ngancurin gembok pakai palu godam. Mereka bakal nimpa kode verifikasi dengan instruksi yang namanya NOP atau No Operation. Secara harfiah, ini nyuruh program buat ngabaikan fungsi pengecekan kunci itu sama sekali. Tapi, tentu aja, kamu nggak bisa ngancurin gembok digital tanpa alat yang tepat. Ini dia persenjataan klinisnya para peretas. Software kayak IDA Pro itu ngasih visualisasi grafis dari aliran kode. Terus ada cheat engine dan GDB yang bikin mereka bisa menghentikan waktu di dalam sistem, ngelihat teks yang tersembunyi, dan melacak semuanya langkah demi langkah.
Alat-alat ini benar-benar ngasih mereka peta arsitektur yang super akurat dari software yang lagi dibongkar. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, taktik pertahanan. Mari kita lihat gimana para pengembang alias developer ini nyerang balik. Para pengembang kan tahu software mereka lagi diincer, jadi mereka juga ngebangun senjata pertahanan mereka sendiri. Mereka pasang rentetan rintangan kompleks, mulai dari obfuscation atau penyandian kode, terus ada anti-debugging buat ngedeteksi kalau programnya lagi diintai, packing buat ngopresi kode biar nggak bisa dibaca, sampai pakai teknik virtualisasi. Kita ambil obfuscation sebagai contoh deh. Coba bayangin kode software itu kayak jalan lurus dari titik A ke titik B. Nah, yang dilakuin sama obfuscation ini adalah menghancurkan jalan lurus itu, terus menggantinya jadi labirin digital raksasa yang penuh sama jalan buntu dan jebakan. Tujuannya sengaja bikin logika kodenya jadi super kompleks dan bikin pusing. Intinya cuma satu, bikin mata dan pikiran si peretas capek. Pertanyaannya sekarang, dengan semua pertahanan canggih, virtualisasi, dan labirin logika tadi, kira-kira ini cukup nggak ya buat bikin seorang peretas yang nekat itu nyerah? Jawabannya singkat aja, nggak. Balik lagi ke poin awal, nggak ada software yang nggak bisa diretas. Taktik perlindungan itu nggak bisa nahan penyerang selamanya loh. Yang mereka lakuin itu sebenarnya cuma membeli waktu. Developer sengaja numpukin banyak banget rintangan biar proses rekayasa baliknya kerasa ngebosenin banget. Bikin frustrasi dan secara hitung-hitungan udah nggak sepadan lagi sama usahanya. Ya harapannya si peretas bakal capek sendiri dan milih nyerah di tengah jalan. Masih ke bagian ke-6, siapa pemenangnya? Ini bawa kita ke kesimpulan besar dari eksplorasi ini. Dalam permainan kucing-kucingan yang abadi ini sebenarnya siapa sih yang lebih unggul? Kenyataannya, pengembang itu punya batasan yang nggak dimiliki sama peretas. Mereka keikat sama aturan triad CIA di industri keamanan, kerahasiaan, integritas, dan yang paling krusial, availability atau ketersediaan. Pengembang nggak bisa asal ngumpuk ribuan lapis keamanan gitu aja. Kenapa? Karena kalau aplikasinya jadi terlalu berat, lemot, atau malah error terus, pengguna aslinya kan malah jadi nggak bisa pakai. Programnya harus tetap bisa diakses dengan lancar. Dan justru kebutuhan inilah yang jadi celah buat peretas. Ada filosofi yang lumayan terkenal di industri ini bunyinya gini. Di perairan yang dipenuhi hiu, kamu tuh nggak perlu jadi perenang yang paling cepat. Kamu cuma perlu berenang lebih cepat dari orang di sebelah kamu. Realitasnya, kamu nggak butuh ngebangun keamanan yang 100% mustahil ditembus. Kamu cuma perlu mastiin software kamu itu sedikit lebih ribet, sedikit lebih susah, dan sedikit lebih bikin pusing dibanding software kompetitor. Hiu, atau dalam hal ini peretas, pasti akan selalu nyari mangsa yang paling gampang kan? Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Kita kan sekarang hidup di era di mana AI atau kecerdasan buatan makin mendominasi. Ketika AI udah bisa nulis labirin pertahanan dalam hitungan detik, tapi di waktu yang bersamaan, ada AI lain yang bisa mendekompilasi kode itu dengan sama cepatnya. Kira-kira di pihak mana waktu bakal berpihak? Siapa yang bakal menang saat semuanya bergerak secepat cahaya? Landscape ini bakal terus berevolusi, dan paham soal konsep ini bener-bener ngasih kita sudut pandang yang luar biasa. Makasih banyak udah ngikutin penjelasan materi kita kali ini. Teruslah penasaran, dan sampai jumpa di eksplorasi seru kita berikutnya.